Di sebuah perkumpulan ninja misterius, para anggota menemukan senjata baru yang sangat kuat untuk menghadapi ancaman iblis yang segera membinasakan umat manusia. Halo semuanya, selamat datang di Universe Heroes, dan kita akan membahas alur cerita film, The Thousand Faces of Dunjia. Legenda kuno menggambarkan kekuatan besar bernama Dunjia yang mampu memanipulasi elemen alam semesta, memungkinkan penggunanya mengendalikan penciptaan dan kehancuran. Klan Win yang misterius telah mencari kekuatan kosmik ini untuk melindungi umat manusia dari serangan pasukan jahat. Tidak butuh waktu lama bagi ancaman dari cerita kuno itu untuk muncul. Sebuah meteor raksasa meluncur menuju bumi, menyebabkan kekacauan saat tabrakan dan memancarkan cahaya merah yang menandakan kekuatan jahat. Di suatu tempat di kota Kaifang, Dao adalah seorang polisi pemula yang sedang mencari penjahat di pasar lokal. Ia dihentikan oleh seorang wanita berpenampilan aneh yang menyuruhnya berhenti mencari wajah-wajah di poster karena itu jelas wajah palsu, seperti wajah anjing jalanan dan anak kecil di desa itu. Namun, argumennya terhenti saat Dao melihat pria yang sangat mirip dengan penjahat di poster dan mulai membuntuti tersangka tersebut. Wanita tua penjual itu juga memutuskan mengikuti pria misterius itu menggunakan alat semacam detektor iblis yang menunjukkan adanya monster berbahaya di dekat sana. Polisi itu mengikuti si pria berjenggot yang membawa wadah berisi ikan mas hingga sampai ke sebuah hotel. Di sana, tersangka berteriak kepada pemilik hotel untuk memberinya kamar. Melihat sikap kasarnya, pemilik hotel menolak dengan alasan hewan peliharaan tidak diperbolehkan masuk. Si pertapa berjenggot marah dan mengancam akan memakan ikan mas yang tidak bersalah itu. Pemilik hotel tertawa dan menantangnya untuk memakan peliharaannya sendiri. Tiba-tiba, ikan mas di dalam akuarium berubah menjadi monster mengerikan dan melahap pemiliknya sendiri, sementara semua orang lari ketakutan. Sebelum iblis itu menelan pemiliknya, Dao berlari menyerang, namun monster ikan itu menghempaskannya dengan kekuatan luar biasa. Wanita penjual tadi juga ada di sana. Ia menjebak makhluk itu di bawah tumpukan meja, tetapi ikan raksasa itu cepat melepaskan diri, hancur, dan tumbuh menjadi lebih besar serta kuat. Ia menyerang si wanita dan mencoba memakannya, tetapi wanita itu menangkap lidah makhluk tersebut dan menendang wajahnya hingga terpental ke lantai 2 hotel. Monster itu mencoba kabur ke atap sementara Dao mengejarnya. Di belakangnya, si wanita kini berubah menjadi sehelai pakaian dan melayang di udara mengikuti pengejaran tersebut. Ia akhirnya jatuh kembali ke tanah, kali ini berubah menjadi seorang biksu, dan melacak monster itu menggunakan alatnya. Alat pendeteksi iblis membantunya sampai ke sebuah rumah layanan hiburan dewasa, di mana ia juga bertemu polisi yang sedang mencari makhluk itu. Penjual aneh itu akhirnya mengungkap identitas aslinya, seorang pejuang bernama Dragonfly. Ia menyuruh polisi itu pergi karena iblis tersebut jelas jauh lebih kuat darinya. Dao menolak mundur dan melompat ke lantai 2 karena mengkhawatirkan Xiao Jiao, gadis pegawai di sana yang cukup sering ia temui. Namun, iblis itu telah hilang. Dragonfly segera tiba di ruangan itu. Ia menyadari ada yang tidak beres saat melihat lukisan di dinding. Ikan bermata 3 di gambar itu mulai bergerak dan berubah menjadi monster. Dragonfly berhasil menangkap iblis tersebut menggunakan jaring penahan sihir yang mencegah makhluk itu membesar seperti sebelumnya. Ia juga menggunakan mantra untuk menghapus ingatan polisi itu dan mengembalikannya ke tempat poster-poster tadi pagi. Ternyata Dragonfly berasal dari klan Win, dan mereka memiliki markas rahasia bawah tanah untuk memantau keberadaan iblis. Anggota tertua kelompok itu, yang mereka panggil kakak pertama, menyadari sesuatu yang aneh pada iblis yang ditangkap. Setelah menganalisis aura makhluk itu, ia memberitahu Dragonfly bahwa monster yang ia tangkap adalah jebakan dan kemungkinan alat pelacak menuju markas rahasia klan, dan entitas yang mengirimnya sudah tahu lokasi mereka. Dragonfly segera mengumpulkan semua anggota perkumpulan dengan sinyal suara. Ia memberikan instruksi kepada setiap anggota melalui bahasa rahasia dengan bola melayang, menyuruh mereka meninggalkan markas dan membuang iblis ikan itu. Sebelum pergi, Dragonfly meninggalkan tanda peringatan untuk kakak kedua agar dia bisa menemukan lokasi mereka sekembalinya dari misi. Pada saat yang sama, King Wan tiba dan mengikuti petunjuk yang ditinggalkan gurunya. Ia mencoba menyusup dengan berpura-pura buta, mengaku sebagai tabib ahli yang mencari pekerjaan. Ia dikonfrontasi oleh ketua klan tabib karena menurut pemimpin tersebut, orang buta tidak bisa mengoperasi pasien. King Wan meminta kesempatan membuktikan kemampuannya dengan mempertaruhkan nyawanya. Sang pemimpin sengaja memilih pasien terburuk. Klan membawanya ke penjara bawah tanah gedung tempat tamu paling ditakuti berada. Saat memasuki sel, ia menemukan banyak bekas cakaran di dinding yang hanya bisa dibuat oleh makhluk besar. Di dalam ruangan hanya ada seorang gadis muda yang tampak tidak berbahaya. Ia memperkenalkan diri dan mengetahui nama gadis itu adalah Circle, tapi dia tidak tampak sakit. King Wan menawarkan makanan dan menyadari gadis itu memiliki tanda lahir unik yang mirip dengan petunjuk gurunya. Tiba-tiba,
Mata wanita itu berubah biru saat dia berubah menjadi makhluk raksasa, dan teriakan ngeri terdengar dari kejauhan. Di kota Kaifang, orang-orang mulai menyadari banyaknya cacing dan ulat di mana-mana di jalanan. Meteor yang jatuh beberapa hari lalu mulai pecah, melepaskan makhluk menakutkan ke udara. Gempa bumi muncul dan menghancurkan seluruh kota. Klan Win menyadari pusat kota amblas ke lubang besar. Mereka menduga ini ulah iblis yang mendekat dan berencana masuk untuk melihat apa yang dicari makhluk itu. Kelompok itu masuk ke terowongan bawah tanah dan menemukan area besar yang berisi bangsal khusus, kemungkinan digunakan untuk menyegel monster kuat. Seekor binatang buas besar terikat rantai dan uniknya, nama perkumpulan mereka terukir di logamnya. Bagian tengahnya dikelilingi kerangka, menunjukkan adanya mantan anggota perkumpulan yang tewas saat mencoba menyegel makhluk itu. Mereka memeriksa segel lebih dekat dan terkejut melihat makhluk di dalamnya masih hidup. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan dari atas. Itu adalah polisi, Dao, yang terjatuh dari celah karena ikut menyelidiki asal gempa. Mereka mendengar suara makhluk masuk ke gua. Itu adalah entitas terbang yang berubah menjadi monster iblis dengan sayap dari tentakel merah. Makhluk itu melihat ke segel penahan dan mulai melepaskan gelombang suara yang sangat menyiksa, menghempaskan anggota klan dan membuat mereka pusing. Iblis itu memecahkan segel dan membebaskan makhluk yang terpenjara, yang menyerupai kelelawar raksasa yang bisa terbang. Iblis itu menyerang dan menjatuhkan orang-orang dengan mudah satu persatu. Dragonfly pulih dan mencoba melawan menggunakan jaring penahannya, tetapi monster itu merebut senjatanya dan menjatuhkannya ke tanah. Iblis itu kemudian mengerahkan kekuatannya dan mengangkat Dragonfly ke udara, sehingga ia tidak bisa bergerak. Iblis itu pasti akan menghabisinya, tetapi Dao tersadar dan melihat Dragonfly dalam bahaya. Ia terbang ke arah iblis dengan pedangnya. Lengannya segera ditangkap dan monster itu memotong kakinya dengan duri sayap. Lengan Dao hangus terbakar oleh makhluk itu. Saat Dragonfly melihat Dao sekarat, ia melompat menjauhkannya dari monster, yang mengakibatkan lengan polisi itu juga terlepas. Menyadari tidak ada cara untuk menang, anggota klan melempar bom ke gua dan melarikan diri melalui sungai bawah tanah. Kelompok itu kembali ke persembunyian dan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan polisi itu serta menghentikan pendarahannya. Secara mengejutkan, kakak kedua juga berhasil sampai ke lokasi setelah selamat dari kunjungannya di rumah sakit dan membawa kembali gadis bernama Circle. Ia menjelaskan bahwa gadis muda yang mereka lihat adalah orang yang ditakdirkan menjadi pemimpin baru klan, yang tentu saja membuat anggota lainnya tidak percaya. Ia bercerita bahwa saat bertemu gadis itu di rumah sakit, dia berubah menjadi makhluk raksasa menyerupai merak. Monster itu menyerangnya dengan ganas, tetapi kakak kedua mampu mengembalikan transformasinya dengan menusuk jantung makhluk itu, mengubah gadis itu kembali menjadi manusia. Ia memperlihatkan tanda lahir di lengan gadis itu dan semua orang segera mengenalinya sebagai simbol guru perkumpulan. Namun, Dragonfly skeptis karena Circle tampaknya tidak ingat apapun tentang masa lalunya. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebesar itu? Mereka juga menghapus ingatan Dao karena ia tidak bisa lagi menjadi polisi akibat luka-lukanya. Mereka memberinya anggota tubuh buatan agar ia bisa berjalan sendiri, bahkan lengannya terlihat seperti lengan bionik milik Snake dari Metal Gear Solid 5. Tim memutuskan untuk pergi ke kota Loi dan bertemu dengan kakak pertama, setelah mereka menemukan sosok yang diduga sebagai pemimpin kuat yang akan memimpin perkumpulan. Pada saat yang sama, Master Senjata sedang berkumpul dengan para pemimpin dari 5 perkumpulan untuk mengungkap jati diri sebenarnya dari senjata legendaris, pembunuh dewa. Para pemimpin mendekat saat Master Tua membuka kotak senjata tersebut, namun ternyata isinya kosong. Akan tetapi, ketika pemimpin klan Tang memeriksa kotak itu, kotak tersebut mulai berubah dan memperlihatkan sebuah bola bercahaya yang perlahan membesar. Para pemimpin perkumpulan kemudian mulai menggunakan kekuatan individu mereka pada kotak tersebut, yang terus bermodifikasi dan menjadi semakin kuat, hingga akhirnya berubah menjadi belati raksasa di tangan Master Api. Master Senjata terkejut bahwa senjata legendaris ini ternyata berkaitan dengan penggabungan kekuatan semua pemimpin. Namun, ia menyadari ada yang salah dengan pemimpin Tao, karena master tersebut belum menggunakan kekuatannya sama sekali. Ia juga menyadari bahwa pria itu memiliki aura yang mirip dengan iblis ikan yang ditangkap sebelumnya, dan mencurigai bahwa pemimpin tersebut sebenarnya adalah iblis yang menyamar. Ternyata, master senjata tersebut sebenarnya adalah kakak pertama yang menyamar menjadi orang tua sebelum pertemuan demi menemukan iblis itu. Kakak pertama kemudian menggunakan teknik Clan Win, sebuah teknik penyegelan yang melumpuhkan dan mengunci iblis tersebut di dalam ilusi yang ia ciptakan. Menyadari penyamarannya terbongkar, makhluk asing itu menunjukkan wujud aslinya sambil membebaskan diri dari penjara mental. Iblis kegelapan itu terbang dan merebut belati dari Master Api, lalu mendarat di puncak kuil. Makhluk itu mengungkapkan bahwa ia memiliki kendali atas semua pemimpin perkumpulan setelah menjebak mereka untuk memakan bunga yang meningkatkan kekuatan, namun sekaligus mengubah mereka menjadi bonekanya.
Ia memerintahkan para pemimpin untuk menyerang kakak pertama, sementara iblis merah menarik bola dari tangannya. Para pemimpin klan mulai menggunakan kekuatan individu mereka, teknik-teknik kuat dan eksklusif dari perkumpulan masing-masing. Serangan-serangan dahsyat diluncurkan satu demi satu, memaksa kakak pertama untuk terus menghindar. Kekuatan gabungan tersebut begitu besar hingga kakak pertama tampak hancur tertimpa tangan patung yang runtuh. Master Api bahkan membakar puing-puing tersebut untuk memastikan target telah dilenyapkan. Iblis Kegelapan mengungkapkan bahwa ia sebenarnya menciptakan pembunuh dewa menggunakan kekuatan dari 5 perkumpulan, dan rencana sebenarnya dari pertemuan ini adalah untuk melemahkan klan Win dengan membunuh anggotanya yang paling kuat. Sementara itu, tim perkumpulan tiba di kota Loi dan berlindung di sebuah hotel sambil menyelidiki keberadaan kakak pertama. Polisi, Dao, akhirnya memutuskan untuk berpamitan kepada anggota perkumpulan karena merasa tidak ada gunanya lagi melanjutkan perjalanan. Ia menyadari bahwa sebagian besar dari mereka tidak menyukainya. Ia masuk ke kamar Circle untuk berpamitan, namun ia melihat sekuntum bunga mati di atas meja mulai hidup kembali. Gadis itu menjelaskan bahwa ia selalu membuat bunga mekar saat merasa bosan, namun tidak pernah benar-benar tahu batas kekuatannya. Circle meminta Dao duduk dan menunjukkan luka-lukanya. Circle memusatkan energinya pada lengan polisi itu, membuatnya beregenerasi sementara Dao berteriak kesakitan. Secara mengejutkan, lengannya tumbuh kembali dengan cepat dan utuh, dan hal yang sama mulai terjadi pada kakinya. Namun, seluruh proses itu sangat menguras tenaga Circle, hingga darah mengalir dari kepalanya dan akhirnya membuatnya pingsan. Di dekat sana, di desa yang sama, Dragonfly dan timnya menyadari bahaya yang mendekat karena mereka segera disergap oleh para pemimpin klan lain. Ratusan bilah terbang membombardir area tersebut hingga hancur berkeping-keping saat pemimpin klan Tang tiba untuk membunuh semua orang. Seluruh tim mencoba menyerang bersamaan, namun mereka segera terpental oleh gelombang cakram pemotong. Dragonfly berlari untuk melawan pemimpin klan sendirian menggunakan cakar logamnya, namun setelah bertukar beberapa serangan, ia terluka oleh sihir pria itu yang melemparnya kembali ke arah bangunan. Dao berlari ke arahnya untuk membantu, dan Dragonfly terkejut melihat sang polisi telah mendapatkan kembali anggota tubuhnya. Musuh mendekat untuk menghabisi mereka, namun Dragonfly menolak menyerah dan memutuskan untuk terus melawan. Musuh melemparkan bilah-bilah ke arah mereka, namun Dao melompat ke depan dan secara mengejutkan mampu menghentikan serangan tersebut, bahkan mengendalikan gergaji-gergaji pemotong itu. Tampaknya ia bisa meniru gerakan musuh dan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri, hampir seperti Kakashi si ninja peniru, dengan menembakkan kembali cakram-cakram itu dan menghempaskan lawannya ke gedung. Mereka memutuskan untuk lari bersama rekan-rekannya, namun Dao tetap di belakang. Setelah mendapatkan kekuatan luar biasa dari anggota tubuh yang pulih, inilah saatnya menggunakannya. Meski belum memiliki kendali penuh, kekuatannya cukup untuk melumpuhkan pemimpin klan Tang hingga ia memegang leher pria itu dengan satu tangan. Bola-bola api ditembakkan ke arahnya. Itu adalah Master Api yang serangannya mengubah pemimpin klan Tang menjadi abu, namun hampir tidak melukai Dao. Master Api terbang ke arah polisi itu dan terkena sundulan kepala yang melemparkannya jauh. Dao segera menangkap sang master di udara dan turun bersamanya seperti meteor, menghancurkan lawannya sepenuhnya. Sementara itu, Dragonfly bertemu dengan master senjata yang menawarkan diri untuk membawa mereka ke kakak pertama. Meski curiga, karena tidak ada pilihan lain, mereka masuk ke dalam gerobak. Mereka sampai di hutan yang jauh dan master senjata berubah kembali menjadi kakak pertama, menunjukkan bahwa ia selamat dari serangan para pemimpin klan lain. Ia memberitahu mereka berdua bahwa ia telah menemukan identitas asli Circle, dan dia bukanlah penerus klan Win. Sebenarnya, dia adalah senjata yang dibuat oleh para iblis dengan tujuan untuk menghancurkan perkumpulan, sehingga dia harus dibunuh. Dragonfly mengatakan bahwa ia akan bertugas menghabisi Circle, namun ia tidak bisa dikelabui. Ia menyadari bahwa kakak pertama tersebut tidak mengetahui bahasa isyarat klan mereka dengan benar. Dia adalah penyamar. Ia memperingatkan yang lain dan pertempuran terjadi melawan sosok yang diduga kakak pertama itu. Penyamar itu terbang ke arah Circle untuk membunuhnya, namun gadis itu diselamatkan tepat waktu oleh seseorang yang terlihat persis seperti kakak pertama yang asli. Kini kita bisa melihat bahwa penyamar itu sebenarnya adalah Master Kematian. Keduanya mulai bertarung dengan sengit saat kakak pertama mengirimkan banyak pedang ke arah lawannya. Namun, pemimpin klan air muncul dari belakang dan menyerang mereka menggunakan sihirnya, membunuh Lord Kematian dan melukai kakak pertama dengan parah. Ia mengurung Dragonfly dan yang lainnya dalam gelembung air, mencoba meremukkan mereka secara brutal. Circle melihat teman-temannya hampir terbunuh dan berteriak marah, melepaskan kekuatannya dan menancapkan tongkat ke Master Air. Gadis itu berhasil menyelamatkan semua orang, namun ia menggunakan kekuatannya hingga batas maksimal dan menguras energi kehidupannya. Ia menjadi pucat, lemah, dan hampir mati. Gadis itu memegang tangan kakak kedua,
dan kakak kedua masuk ke dalam penglihatan gurunya yang terdahulu. Roh sang guru berkata bahwa Circle adalah penerus sah dari perkumpulan dan pemilik kekuatan besar Dunzia. Ia ditakdirkan menjadi penyelamat umat manusia dan sosok yang akan menghancurkan monster alien. Namun kakak kedua bertanya-tanya bagaimana itu mungkin saat melihat Circle mengembuskan napas terakhirnya. Kelompok itu bertugas mengubur gadis tersebut. Kakak pertama memberitahu rekan-rekannya bahwa Circle memberikan kekuatannya kepada mereka sebelum kematiannya. Mereka harus menggunakan kemampuan tersebut untuk menghancurkan iblis dan menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Tidak lama kemudian, iblis tentakel menyadari sesuatu datang dari langit. Sebuah batu raksasa terbang ke arahnya, menghempaskan iblis kegelapan ke tanah. Tim bersiap untuk bertarung sambil melayang di udara, namun makhluk itu membebaskan diri dari batu dan terbang ke arah Dao. Keduanya bertabrakan di udara berkali-kali, namun iblis itu jelas bukan tandingan Dao. Ia terkena pukulan kolosal dan hancur di tanah. Iblis merah maju ke arah Dragonfly, menyerang dengan tentakelnya, namun serangan itu dengan mudah dihindari dan sang pejuang membalas dengan tendangan yang membuat makhluk itu terbang ke tanah. Melihat mereka jelas bukan tandingan kemarahan Dunzia, makhluk merah itu menarik pedang pembunuh dewa dan menggabungkannya dengan bolanya untuk menciptakan kekuatan tertinggi. Berbagai ledakan ditembakkan ke arah para pejuang, namun di makam Circle, sesuatu terjadi. Sebelum ledakan mengenai klan, aliran waktu melambat dan iblis merak terbang dari pemakaman ke langit. Ia maju ke arah iblis merah dan membawa semua bom ke udara. Namun makhluk itu menyadari keberadaan sang merak dan menangkapnya menggunakan tentakel. Iblis merah kemudian menembak sang merak menggunakan pembunuh dewa, mencoba menggabungkan serangan dengan iblis kegelapan yang datang dari arah berlawanan. Di saat terakhir, burung raksasa itu berhasil membebaskan diri, membuat bom-bom tersebut mengenai iblis kegelapan dan menghancurkannya berkeping-keping. Sementara itu, alien merah tersebut dijatuhkan oleh gelombang kejut, dan inilah saatnya untuk menghabisinya. Sang merak menangkapnya dengan cepat dan melemparkannya ke arah bom-bomnya sendiri, menyebabkan reaksi berantai ledakan yang membunuh makhluk itu seketika. Circle terbang ke arah rekan-rekannya dan semua orang merasa emosional, ia ternyata masih hidup. Dengan demikian, misi klan Win pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.